Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua. Nah, balik lagi bersama Ibu di video pembelajaran kali ini. Nah, di minggu kemarin kan kita udah belajar mengenai persamaan garis lurus dengan subbab pengenalan tentang garis lurus. Nah, diingat di bagian apa aplikasi dari persamaan garis lurus kan Ibu udah bilang kan bahwa salah satu kegunaan persamaan garis lurus itu menentukan kemiringan, di mana ada batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh dunia pekerjaan sehingga kemiringan suatu benda itu dikatakan normal sehingga dapat dikatakan kemiringan itu bisa digunakan gitu. Nah, untuk itulah pada kali ini, video pembelajaran hari ini kita akan membahas subbab tentang menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Nah, kita masuk aplikasinya secara real atau nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana aplikasi gradien dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebelum Ibu menjelaskannya, Ibu ingin mengatakan bahwa nama lain dari kemiringan persamaan garis lurus itu adalah gradien. Nah, tuh. Coba perhatikan berbagai tangga berikut. Nah, anak-anak sudah sering lihat kan tangga, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun pasti sering lihat tangga kan. Nah, bagaimana kemiringan tangga tersebut? Nah, nih, lihat. Tangga yang pertama itu, tangga yang ini. Tangga pertama, tangga kedua, dan tangga ketiga. Perhatikan bahwa tangga pertama ini tergolong sedikit curam ya nak. Nah, Ananda pasti pernah masuk kan bukan masuk sih, berjalan di tangga sekolah kita itu, tangga menuju ke perpus. Nah itu kan lumayan curam juga kan untuk tangganya. Nah dengan tangga yang curam itu, nah ketika kita menaiki tangga tersebut, maka tenaga yang kita keluarkan itu biasanya lebih besar karena tingkat kemiringan atau derajat kemiringan dari tangga tersebut lebih tinggi. Jadi, jika sebuah tangga lebih curam, nah itu biasanya lebih butuh usaha yang keras agar kita menaiki tangganya. Nah, coba perhatikan tangga yang ketiga pada gambar ini kan tangga ini tergolong landai. Nah, perhatikan kalau sebuah tangga itu tidak curam atau landai, nah itu biasanya kita lebih mudah menapaki tangganya kan dibandingkan tangga yang dengan tingkat kemiringannya tinggi. Nah, selain tangga, ada lagi aplikasi dari kemiringan ini. Nah, anak-anak Ibu pernah lihat bukan jalan yang biasanya dilalui orang kursi roda, biasanya itu kadang di rumah sakit. Nah, perhatikan bahwa kemiringan dari jalan itu biasanya landai karena jika kita mendorong kursi roda dengan jalan yang kemiringannya tinggi, nah itu biasanya kita lebih susah dorongnya, lebih takut atau lebih besar kemungkinan kita mundur sehingga dikonstruksilah bahwa jalanan itu landai sehingga lebih mudah untuk mendorong pasien yang menggunakan kursi roda. Dan selain tangga kan juga coba perhatikan kalau jalanan itu kalau dia semakin jalanan raya, kalau dia miring, jalannya miring itu terlalu curam, nah itu biasanya mobil payah kan menanjaknya, maka dibentuklah jalannya supaya berkelok agar lebih mudah melewati jalan tersebut. Nah, sekarang coba ingat kembali materi koordinat kartesius. Materi persamaan garis lurus ini berhubungan erat dengan materi koordinat kartesius, di mana itu dalam penentuan titiknya, nanti ada penggunaan rumusnya, yang intinya itu penentuan titik, di mana letak titiknya di situ. Jadi kalau udah tahu titiknya di mana, nah kita nampak kemiringan dari garis itu. Nah, kalau garisnya itu miring ke kanan, nah, itu biasanya nilai gradiennya itu positif. Kalau gradiennya miring ke kiri, itu gradiennya bernilai negatif. Nah, kan perhatikan tuh. Kalau di koordinat kartesius kan ada sumbu X, ada sumbu Y kan. Ini X,
ini Y. Nah, ingat, dalam koordinat kartesius kan kita ada nentuin misal ini 1, 2. Ini 2, ini 1, 2, 3, ini 3. Nah, titik ini kita misalkan namanya titik A. Titik A ini kalau kita tulis dalam koordinat kartesius namanya titik 2,3. Nah, terus ada misal titik di sini 1, 2, 3. Ini negatif 3, ini 1. Titik di sini adalah misal kita namakan dia titik B. Titiknya negatif 3,1. Nah, ingat di video pembelajaran sebelumnya, Ibu mengatakan bahwa sebuah garis setidaknya terbentuk dari menghubungkan dua buah titik. Nah, ini kan ada dua buah titik nih. Maka dari itu kita dapat menghubungkan dua titik ini sehingga terbentuklah sebuah garis. Nah, perhatikan bahwa garis ini dia membentuk sebuah kemiringan. Nah, ini ada kemiringannya kan, kemiringan dengan sumbu X nih, yang ini. Nah, berapakah kemiringannya? Nah, itu yang akan kita cari nanti di slide berikutnya. Jadi anak-anak Ibu harus paham dulu konsep koordinat kartesius secara pasti. Gitu. Penentuan dari perubahan dua buah titik, jadi kayak gini kan, nanti ada di sini. Nah, ini berapa gitu. Kita lanjut. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, Bu mau tanya dulu, gradien itu apa sih? Masih belum paham? Oke, kita kulik lagi sehingga anak-anak Ibu lebih paham sebenarnya gradien itu apa gitu. Nah, Ibu akan mengenalkan terlebih dulu secara umum rumus gradien. Nah, tadi kan ingat di slide sebelumnya Ibu ada buat sebuah garis. Nah, garis itu kan ada kemiringannya itu. Nah, itu ada perubahan atau jarak antara sumbu X titik X dengan titik Y-nya kan, perubahannya. Nah, di sini secara umum rumus gradien itu adalah gradien sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau sisi vertikal per perubahan panjang sisi mendatar atau sisi horizontalnya. Untuk memahami lebih baik tentang bagaimana penggunaan rumus umum gradien ini, coba perhatikan kembali gambar grafik yang Ibu tampilin ini. Nah, tadi kan di slide sebelumnya Ibu sudah memisalkan ini. Misalkan ada titiknya di sini. 4,1 nih di sini. Misalkan titiknya titik A. Titik A itu 4,1. Terus ada titik di sini. Sini. Nah, ini misalkan titik C. Titik C itu berarti negatif 5, negatif 7. Nah, kan ini ada kita bentuk sebuah garis nih karena ada dua buah titik. Oh. Nih. Kan terbentuk sebuah garis nih. Nah, ingat di pembelajaran koordinat kartesius itu kita ada belajar tentang perubahan posisi. Nah, di mana perubahan panjang sisi tegak itu adalah yang ini, nak. Warna apa ya? Warna merah deh. Nih, ini perubahan panjang sisi tegak. Nah, kalau kita misalin ini perubahan panjang sisi 4 ini sebagai X1. Kita misalin 4 ini sebagai X1. Dan 5 ini sebagai X2.
Nah, maka perubahan panjang sisi tegaknya itu kita namain dia sebagai delta X. Nah, karena yang merupakan, ibu salah. Nah, karena dia merupakan sisi tegak, nah, berarti dia adalah sumbu Y. Ya, betul, adalah sumbu Y. Nah, sebuah kata dalam matematika atau ilmu yang kayak fisika, biologi atau kimia, kalau ada kata perubahan dalam sebuah perhitungan ya ini, perubahan itu biasanya dilambangkan dengan lambang delta. Nah, delta atau segitiga nih, delta. Nah, karena sisi tegak itu merupakan sumbu Y, maka perubahan panjang sisi tegak itu dikenal juga dengan delta Y. Nah, dikenal juga dengan delta Y. Nah, sedangkan perubahan panjang sisi mendatar berarti yang ini ya. Ini yang garis warna orange. Nah, ingat perubahan itu dikenal dengan nama delta. Delta ya, delta. Nah, karena sisi horizontal merupakan sumbu X, makanya perubahan panjang sisi mendatar dikenal dengan delta X. Ya, betul. Nah, kalau kita tulis itu, nah, rumus gradien sama dengan perubahan panjang sisi tegak per perubahan panjang sisi mendatar. Nah, gradien itu dilambangkan dengan M. Nah, ingat kembali di live streaming Facebook Ibu sudah menjelaskan bahwa gradien itu dilambangkan dengan M. Nah, berarti gradien M sama dengan, nah, perubahan panjang sisi tegak berarti delta Y ya. Delta Y per delta X. Nah, ingat ini. Oke. Hapus dulu ini biar lebih rapi. Nah, ingat di pembelajaran koordinat kartesius, kita ada belajar tentang perubahan posisi. Nah, di mana perubahan posisi itu kita dapat, misalnya kalau dia perubahan sisi mendatar atau pada sumbu X, maka perubahan posisinya itu kita kenal sebagai X2 kurang X1. Kalau dia perubahannya pada sumbu Y, maka kita tahu dia perubahannya itu Y2 kurang Y1. Kita misalkan X1, A itu sebagai X1, Y1. Dan C itu sebagai X2, Y2. Sehingga perubahan posisi mendatarnya ini kita tahu bahwa dia sebagai Y2 kurang Y1. Kalau perubahan sisi mendatarnya itu kita kenal sebagai X2 dikurang X1. Nah, ini si delta tadi. Sehingga M ini dapat kita rumuskan sebagai delta Y. Delta Y itu sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1 ya nak. Nah, inilah rumus umum gradien. Yang perlu diingat itu sebenarnya rumus umumnya yang ini. Ini nih. M sama dengan delta Y per delta X atau perubahan panjang sisi tegak per perubahan panjang sisi mendatar. Nah, ini yang perlu diingat ya nak. Nah, sekarang kita masuk menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Nah, ada yang ingat persamaan umum dari persamaan garis lurus? Ayo, ada yang ingat gak? Nah, persamaan umum dari persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan
AX ditambah B. Nah, coba tadi lihat di grafik bahwa persamaan garis lurus itu membentuk sebuah garis lurus kan? Nah, persamaan garis lurus ini dikenal juga sebagai fungsi linier. Nah, perhatikan kembali bahwa persamaan garis lurus ini mirip dengan formula fungsi linier, di mana Y itu dikenal dengan Fx sama dengan AX ditambah B. Nah, ingat di pembelajaran Ibu sebelumnya bahwa fungsi linear itu dapat kita rumuskan sebagai Fx sama dengan Ax tambah B. Nah, kita tahu bahwa Fx itu, nilai Fx sama seperti nilai Y sama dengan Ax ditambah B. Nah, jadi saling keterkaitan, saling keterkaitan materi antara materi yang satu dengan materi yang lain. Nah, materi ini kita pakai juga materi koordinat kartesius, kita pakai juga materi tentang fungsi gitu. Nah, dari rumus umum ini, dari rumus umum Y sama dengan AX ditambah B ini, kita dapat tahu bahwa berapa gradiennya gitu. Nah, yang ini. Gradien dari persamaan umum garis lurus ini kita ketahui bahwa dari nilai A-nya, nilai yang ini. Nah, A ini sama dengan gradien. Si gradien. A itu merupakan gradien. Jadi, kalau ada persamaan garis lurus yang bentuknya Y sama dengan AX tambah B, nah, kita langsung tahu berapa gradiennya gitu. Nah, yaitu nilai si A. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Nah, dari persamaan berikut tentukan gradiennya. Nah, Y sama dengan 3X tambah 2. Nah, tadi kan sudah Ibu bilang, jika persamaan umumnya berbentuk Y sama dengan AX tambah B, maka A-nya adalah gradien. A-nya adalah gradien. Nah, dari sini, dari persamaan Y sama dengan 3X tambah 2, maka kita tahu bahwa M-nya adalah berapa, Nak? M sama dengan berapa? A-nya berapa? A-nya 3, berarti M sama dengan 3. Ya. Nah, oke, selanjutnya. Bentuk 3X tambah Y sama dengan 2. Nah, bentuk 3X tambah 4Y sama dengan 2 ini udah bentuk seperti bentuk Y sama dengan AX tambah B belum? Belum kan? Makanya dapat kita ubah menjadi bentuk begini. Nah, biru deh. Kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk Y sama dengan AX tambah B. Nah, yang posisi ada Y-nya di sebelah kiri, berarti di posisi 4Y. Nah, sama dengan si X ini pindah ruas, makanya kita dapat dia menjadi min 3X. Nah, tambah 2. Nah, bentuknya belum bentuk Y sama dengan AX tambah B kan, karena masih ada 4. Makanya kedua ruas kita bagi dengan 4. Nah, dua ruasnya kita bagi dengan 4 atau kali 1/4 ya. Nah, artinya 4Y dibagi 4 berapa, Nak? Sama dengan Y. Nah, sama dengan, min 3X dikali 1/4. Dapatnya berapa? Min 3/4 X. Tambah 2 dikali 1/4 berapa, Nak? 2/4 kan? 2/4 nih. Nah, berapa bentuk sederhananya? Tambah setengah. Nah,
persamaan 3x tambah 4y sama dengan 2, setelah kita ubah menjadi bentuk persamaan y sama dengan ax ditambah b, maka bentuknya menjadi y sama dengan min 3/4x ditambah 1/2. Nah, maka dari bentuk ini dapat kita tentukan gradiennya. Berapa gradien dari 3x tambah 4y sama dengan 2, nak? Berapa? M sama dengan, berapa nilai A-nya? Ya, A-nya adalah min 3/4. Sehingga M-nya adalah min 3/4. Oke. Itu ya caranya. Kertas. Nah, kita lanjut ke persamaan lainnya. Persamaan yang bagaimana lagi? Nah, yang ini. Kalau bentuknya begini, gimana, nak? Nah, 3x dikurang 2y tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita ubah lagi bentuknya menjadi y sama dengan ax ditambah b. Menjadi, nah, ini min 2y sama dengan min 3x kurang 2. Nah, kedua ruasnya kita bagi dengan setengah atau kita kali dengan min setengah, sehingga didapatkan y sama dengan, nah, min 3/min 2. Berapa hasilnya, nak? 3/2 x. Nah, min 2/min 2 berapa? Tambah 1. Nah, setelah kita ubah bentuk persamaan 3x kurang 2y tambah 2 sama dengan 0 menjadi bentuk persamaan y sama dengan ax tambah b, maka bentuk persamaannya adalah y sama dengan ax, y sama dengan 3x ditambah 1. Nah, dari persamaan ini, maka tentukanlah gradien dari persamaan 3x dikurang 2y tambah 2 sama dengan 0. Nah, ingat bahwa nilai A dari bentuk persamaan Y sama dengan AX tambah B adalah gradien. Sehingga kita simpulkan bahwa M dari persamaan ini adalah berapa? 3/2. Tuh. Lanjut, satu lagi. Nah, kalau yang ini, kalau bentuknya Y sama dengan 3X. Berapa gradiennya, nak? Yuk, mudah tebak aja. A-nya berapa? A-nya adalah 3. Sehingga M-nya adalah 3. Jadi ingat ya, bentuk gradien dari persamaan garis lurus dengan bentuk umum Y sama dengan AX tambah B, di mana A-nya adalah gradien A sama dengan M, ya, nak? Nah, sekarang coba perhatikan grafik ini. Ada grafiknya nih, nak. Nah, grafik yang pertama itu grafik ini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, perhatikan grafik yang pertama. Grafik yang pertama itu merupakan grafik dari persamaan yang pertama. Persamaan ini. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Warnanya lain deh, biar enak dikit. Dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Nah, grafik yang pertama itu merupakan grafik dari persamaan Y sama dengan 3X ditambah 2. Nah, perhatikan nilai gradien dari Y sama dengan 3X tambah 2. Gradiennya bernilai positif atau bernilai negatif, nak? Gradiennya bernilai positif. Ya, gradiennya bernilai positif. Perhatikan arah garis lurus itu. Condong ke kanan atau condong ke kiri? Nah, condong ke kanan karena grafiknya atau garisnya condong ke kanan. Nah, sekarang perhatikan grafik yang kedua.
grafik yang kedua ini merupakan grafik dari persamaan kedua, yaitu persamaan 3x tambah 4y sama dengan 2. Nah, perhatikan nilai gradien dari persamaan kedua. Berapa gradiennya, nak? Negatif 3/4. Maka nilai gradiennya bernilai positif atau bernilai negatif, nak? Ya, nilai gradiennya bernilai negatif. Nah, sekarang perhatikan kembali grafiknya. Nah, garis lurusnya condong ke kanan atau condong ke kiri? Condong ke kiri. Ya, sehingga jika gradiennya bernilai negatif, maka garisnya akan condong ke kiri. Ya, tepat sekali. Nah, sekarang perhatikan lagi dua persamaan berikut. Nah, pada sesuai dengan gambar grafik 3 dan 4. Nah, dua persamaan ketiga dan persamaan keempat ini gradiennya bernilai positif atau bernilai negatif, nak? Gradiennya bernilai positif. Nah, bagaimana gambar garisnya? Condong ke kiri atau condong ke kanan? Ya, garisnya condong ke kanan ya, nak. Nah, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika gradiennya bernilai positif, maka garisnya akan condong ke kanan. Garis persamaan garis lurusnya ya. Nah, jika gradiennya bernilai negatif, maka gambar grafik garisnya akan condong ke kiri. Begitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya. Cincing. Menentukan gradien jika diketahui 2 titik. Nah, 2 titik. Masih ingat nggak tadi yang slide pertama? Ya. Bagaimana menentukan gradien jika diketahui persamaannya? Titik-titik dari persamaannya ya. Nah, perhatikan grafik berikut. Nah, ingat kembali konsep gradien pada awal pembelajaran. Nah, gradien itu merupakan perubahan sisi tegak per perubahan sisi mendatar. Ya enggak? Nah, itu kan tadi untuk gradien perubahan sisi tegak per perubahan sisi mendatar. Nah, tadi sudah Ibu kulik, jika terdapat 2 buah titik, maka gradiennya M tadi kan M sama dengan delta Y per delta X kan? Perubahan sisi tegak per perubahan sisi mendatar. Kita ingat kembali materi pada koordinat kartesius, bahwa perubahan yang terjadi dari 2 buah titik, maka kita dapatkan bahwa delta Y itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, perubahan yang ini. Ini kan perubahan sisi mendatar. Ini kan delta Y. Nah, delta Y itu Y2 dikurang Y1. Nah, kalau perubahan sisi mendatar yang ini, si delta X. Delta X itu sama dengan X2 dikurang X1. Nah, kalau kita misalin ini sebagai titik A, X1, Y1, dan ini sebagai titik B, X2, Y2. Begitu. Nah, jadi untuk menentukan gradien jika diketahui 2 titiknya, misalnya titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, maka gradiennya kita dapatkan dengan cara M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan gradien dari persamaan berikut. Nah, ini bentuknya 2Y sama dengan 3X tambah 2. Nah, udah bentuk persamaan
Y sama dengan X tambah B belum? Belum ya nak, makanya kita ubah dia menjadi bentuk Y sama dengan AX tambah 2. Dimana kita tahu bahwa kedua ruasnya akan kita bagi 2 karena nilai Y-nya bernilai 2. Jadi 2Y bagi 2 berapa nak? Dikali 1/2 ya. Y 2Y bagi 2 atau 2Y kali setengah sama dengan 2 sama dengan 3/2X tambah 2. Nah, kita tahu bahwa A-nya adalah 3/2 sesuai bentuknya ya. Sehingga kita simpulkan bahwa M-nya adalah 3/2. Inilah gradien dari persamaan 2Y sama dengan 3X tambah 2. Oke, lanjut. Bagaimana dengan persamaan 5X ditambah 3Y sama dengan 92? Nah, bentuk ini kita ubah lagi menjadi bentuk umum Y sama dengan AX tambah B ya nak. Sehingga kita dapatkan 3Y sama dengan negatif 5X tambah 92. Nah, ini kedua ruasnya kita kali dengan 1/3 atau dibagi 3. Karena dia bentuk Y-nya bernilai 3. Sehingga Y sama dengan negatif 5/3 X ditambah 92/3. Nah, kita tahu bahwa A-nya adalah negatif 5/3. Nah, karena nilai A merupakan nilai gradien, sehingga kita simpulkan bahwa gradiennya M sama dengan negatif 5/3. Nah, ini. Jadi gradien dari persamaan 5X ditambah 3Y sama dengan 92 adalah M sama dengan negatif 5/3. Nah, ini. Lanjut ya. Nah, sekarang tentukan gradien yang melalui dua titik berikut. Nah, itu melalui titik A 11,2 dan B 3,0. Nah, kita tahu bahwa rumus untuk mencari gradien yang melalui dua titik adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya nak. Nah, jadi tentukan yang mana dia X2-nya, yang mana X1-nya, yang mana Y2-nya, yang mana Y1-nya. Nah, karena A yang disebut yang pertama, jadi kita misalin 11 ini sebagai X1 dan 2 ini sebagai Y1. Nah, 3 ini kita misalin sebagai X2 dan 0 kita misalin sebagai Y2. Nah, tinggal kita masukkan dia ke rumusnya sehingga didapatkan M sama dengan Y2-nya berapa nak? 0 dikurang Y1-nya berapa nak? 2 per X2-nya berapa? 3 dikurang 11. Sama dengan berapa hasilnya? Negatif 2 per negatif 8. Nah, atau bentuk sederhananya adalah 1/4. Karena penyebut dan pembilangnya sama-sama kita bagi dengan negatif 2. Sehingga gradien yang melalui titik A 11,2 dan titik B 3,0 adalah 1/4. Oke. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini udah selesai. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Nah, sebelumnya tadi Ibu udah nanya kan, dari yang udah kita pelajarin itu
Gradien itu apa, Nak? Coba Ananda cari dari yang udah kita pelajaran itu, gradien itu apa, Nak? Nah, jawab ya. Ini pertanyaan dari Ibu nih. Gradien itu apa? Coba cari gradien itu apa. Nah, yang pertama, selain kita tahu gradien itu apa, ini kan karena Ibu suruh Ibu cari kan. Nah, rumus umum gradien itu adalah gradien sama dengan panjang sisi tegak, perubahan panjang sisi tegak per perubahan panjang sisi mendatar. Tahu kalau kita tulis menjadi gradien itu M, perubahan panjang sisi tegak itu delta Y per delta X. Dan apalagi? Nah, gradien dari persamaan garis yang diketahui dengan persamaannya adalah Y sama dengan AX ditambah B, maka nilai A-nya adalah nilai gradien, di mana nilai A adalah gradien. A sama dengan M, ya nak? Nah, jika A sama dengan A, jika titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, maka gradien garis yang melalui dua titik tersebut adalah kita dapatkan dengan cara rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, itulah beberapa poin penting pada pembelajaran hari ini, pada video pembelajaran kali ini. Nah, jangan lupa cari apa yang dimaksud dengan gradien. Ya, gradien itu kemiringan. Kemiringan yang bagaimana? Coba cari nanti ya, nak. Oke. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini udah selesai. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa dikulik kembali pembelajaran untuk bab ini karena kita akan masuk PH 3. Oke. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.